hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kursinya dirapikan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Buku-buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran akidah akhlak silahkan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya. Putri, Hadirah. Husni, Hadirah, Bu. Lia, Hadirah. Ita. Hadirah, Bu. Ya, berangkat semua ya anak-anak. Ya, Bu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi membiasakan akhlak terpuji, yaitu husnuzon. Nah, di sini masih ada yang ingat husnuzon itu apa? Iya, saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Husnuzon adalah berpikir positif sama orang lain. Ya, tepat sekali. Jadi, husnuzon itu berprasangka baik kepada orang lain. Nah, husnuzon sendiri ada 3 macam. Yang pertama, husnuzon kepada Allah SWT. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menayangkan sebuah video yang terkait dengan adab-adab menjenguk orang yang sakit. Kita simak terlebih dahulu ya videonya. Ya, Bu. Ya. Selamat sore pemirsa setia bukan sekedar wayang. Cepat balik lagi nih menemani pemirsa. Sekaligus cepat mau memberi tips. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita mau menjenguk keluarga ataupun kerabat yang sedang sakit. Kali ini Cepot mau kasih tips menjenguk orang yang sakit. Yang pertama alias nukahiji. Bawakan buah tangan biar pasien gak bosen makan bubur terus. Hei sayang. Oh ya, gimana keadaan kamu? Baik kan? Ya, syukurlah. Oh iya sayang, aku lupa. Aku bawa buah-buahan buat kamu. Bentar ya sayang. Ini sayang. Ini ada buat kamu. Kamu suka durian kan? Nih, maaf ya sayang. Ini satu lagi. Tarang. Ayo dipegang sayang. Ya. Aduh, Jang Maman. Yang bener aja, masa orang sakit dikasih buah-buahan kayak gitu? Ayah-ayah wae kamu mah. Oke, coba tips yang kedua nih. Beri dia hiburan supaya lebih semangat lagi dan bisa membantu si dia jadi cepat sembuh. Sayang, aku bosan nih tiduran di sini terus. Aku tuh butuh refreshing. Oh iya ya. Bentar ya sayang. Tunggu ya sayang. Kamu mau kemana? Bentar. Tuh, kamu mah gimana sih? Kalau mau ngasih hiburan, jangan seperti itu atuh. Oke, tips yang terakhir nih dari Cepot, mudah-mudahan ampuh lah. Selalu berada di dekatnya, supaya si dia merasa diperhatikan. Kamu tenang aja ya sayang. Bentar lagi kamu bakalan sehat kok. Dan aku di sini bakalan nemenin kamu terus. Kamu tuh siapa? Kamu gak sakit kan? Ngapain lagi di sini? Ini itu khusus buat orang sakit. Mana sih pergi? Udah pergi. Ya ampun, Ujang, nemenin sih nemenin. Tapi kan gak perlu sampai diinput juga, Ujang. Ada-ada aja kamu maaf. Ya udah pemirsa, sekian dulu tips dari Cepot hari ini. Sampai jumpa di tip berikutnya dari Cepot. Oke, hatur nuhun. Nah, dari video yang sudah kita simak bareng-bareng tadi, ada yang mau berkomentar? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Kalau memberi buah tangan seharusnya buah yang tidak menjadi pantangan bagi orang yang sakit. Ya, selanjutnya. Memberi hiburan yang tidak mengganggu orang yang sakit. Ya. Ada lagi yang mau berkomentar? Udah, Bu. Ya, jadi dalam video itu seharusnya yang dilakukan ketika kita membesuk orang yang sakit, kita itu memberikan buah tangan yang tidak menjadi pantangan orang yang sakit. Seperti kalau orang yang sakit mah, nah itu tidak boleh dikasih buah-buahan yang asam. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada pagi hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu
Ayo kita jenguk saudara kita yang sakit. Nah, materi-materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama, pengertian membasuh orang sakit. Yang kedua, adab membasuh orang yang sakit. Ketiga, hikmah sakit. Dan yang terakhir, doa menjenguk orang yang sakit. Nah, kita lanjut ya. Iya. Menjenguk orang yang sakit adalah salah satu anjuran ajaran agama Islam. Nah, orang yang menjenguk orang yang sakit dengan baik dan sesuai dengan petunjuk Islam itu akan diberikan beberapa keutamaan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, orang yang menjenguk orang yang sakit akan berada di kebun-kebun surga sampai ia pulang. Nah, Allah SWT itu telah menjanjikan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu akan diberikan pahala yang besar dan ganjaran yang banyak. Kemudian, adab membasuh orang yang sakit. Yang pertama, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Nah, di sini itu dengan maksud kita menjenguk dan mendoakan orang yang sakit. Karena apa? Karena salam itu hakikatnya adalah doa. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Ada yang mau mencontohkan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Usni. Bagaimana keadaan sakitnya? Sudah banyak kemajuan kah? Ya, betul sekali. Contohnya seperti menanyakan bagaimana kemajuan kesehatannya dan lain-lain seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, kita lanjut memberi bimbingan keagamaan. Bimbingan keagamaan. Ada yang tahu seperti apa contohnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Selain berobat ke dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya. Terutama setiap minum obat, jangan lupa membaca doa dan basmalah. Ya, pintar sekali. Terima kasih untuk Mbak Putri. Ya, Bu. Ya, Ibu akan menambahkan bimbingan keagamaan. Nah, di sini sakit itu kan cobaan dari Allah SWT. Jadi kita harus terima dengan sabar, ikhlas, dan ridho. Insya Allah, Allah akan memberikan kesembuhan. Terus yang kedua, kita menganjurkan untuk saudara kita yang sakit untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbanyak istighfar kepada Allah, menyebut Asmaul Husna dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian menghibur dengan kata-kata yang menenangkan hati. Nah, contohnya ketika kita itu memberikan kata-kata motivasi, seperti kalau teman kita itu hobi main, nah kita bisa memberikan kata-kata seperti ini. Besok kalau kamu udah sembuh, kita main bareng lagi ya. Nah, selanjutnya dari adab-adab membesuk orang yang sakit, apa masih ada yang dibingungkan atau mau ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, apa Mbak Putri? Silahkan. Tadi Ibu bilang kalau sakit itu tetap sholat. Ya. Terus gimana kalau sholatnya nggak bisa berdiri, Bu? Nah, itu terkait dengan hadis riwayat yang sudah diriwayatkan dalam Al-Bukhari, yaitu Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbi. Nah, sholatlah dengan berdiri. Apabila kamu tidak mampu, maka duduklah. Dan apabila tidak mampu lagi, maka berbaringlah. Sudah paham? Paham, Bu. Ya, selanjutnya masih ada yang dibingungkan? Atau mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ada. Ya, apa Mbak Putri? Kalau sholatnya nggak bisa berbaring, terus gimana, Bu? Nah, itu dari surah At-Taqabun ayat 16, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT sesuai dengan kesanggupanmu. Maka orang yang tidak bisa sholat dengan terlentang, maka melaksanakannya dengan sesuai kesanggupannya. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Paham. Sudah paham? Paham. Ya, selanjutnya mendoakan orang yang sakit dengan doa kesembuhan. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Allahumma rabbana ajibil basi wa sifi wa anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Ya, Ibu koreksi ya. Tadi harokatnya ada yang salah. Ibu bacakan sekali lagi. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil basi washfihi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Nah, doa ini anak-anak segera dihafalkan ya, Ya, Bu. untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, selanjutnya hikmah dari sakit. Nah, hikmah sendiri ini ada 4 macam. Siapa yang mau membacakan?
Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Hikmah dari sakit yang pertama, memupuk jiwa, sabar dan tawakal. Ya, Yang kedua, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Yang ketiga, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Yang terakhir, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Ya, terima kasih untuk Mbak Putri, pintar sekali. Nah, Ibu akan menambahkan hikmah sakit. Nah, orang yang sedang sakit itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita sedang sakit, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Ya, selanjutnya dari materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini, dari pengertiannya, ada membesuk orang sakit, mendoakan doanya orang sakit. Nah, kemudian hikmah sakit, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Oke, kalau tidak, ini Ibu sudah membuatkan teks drama. Siapa yang mau maju ke depan, nanti Ibu kasih poin plus untuk anak-anak. Siapa yang mau maju ke depan? Saya Bu. Ya, ini ya kertasnya. Ya. Sekolah. Hari ini aku tak melihat Sheila. Kira-kira kemana ya dia? Bolos nggak mungkin deh. Tetapi dari tadi aku memperhatikan lalu lalang siswa-siswa di sekolah tak tampak ada batang hidungnya. Tiba-tiba Rara datang. Lagi ngapain, Fir? Lagi nungguin Sheila nih. Bukannya Sheila sakit ya? Masa sih kemarin waktu aku ke rumahnya dia terlihat sehat saja kok. Oh ya, gimana kalau kita jenguk aja si Sheila? Pasti dia senang. Oke, mau aku nggak ada les nih. Jam 4 ya di rumah sakit. Sip deh. Di rumah sakit. Hei Fir, kamu bawa apaan tuh? Oh ini aku bawain Sheila buah Ra. Oh yuk kita ke kamar pasien. Kalau nggak salah sih nomor 4. Oke. Di kamar pasien nomor 4. Assalamualaikum Sheila, gimana kabar kamu? Udah baikan belum? Waalaikumsalam, alhamdulillah udah agak enakan kok. Emangnya kamu sakit apa sih Sheila? Sakit tifus Ra. Pasti gara-gara kamu sering kecapean. Iya nih Fir. Oh iya lupa, ini aku bawakan kamu buah-buahan. Wah terima kasih ya. Sama-sama. Semoga cepat sembuh ya Sheila, biar kita bisa belajar bersama lagi. Amin, jadi kangen masuk sekolah lagi nih aku. Makanya kamu cepat sembuh ya, jangan lupa obatnya diminum dan jangan makan yang pedes ya Say. Iya, paling lusa aku udah pulang. Kalau udah pulang, SMS kita ya Say. Oke. Ya ampun udah jam 5 nih, aku harus pulang. Oh iya Say, aku pulang duluan ya. Oke. Aku juga deh, nanti aku dicariin bundaku. Oke. Kita pamit dulu ya Say, cepat sembuh ya Sheila. Iya, terima kasih ya Fira sudah menjengukku. Sama-sama Sheila, ya sudah kita pulang dulu ya. Wassalamualaikum Sheila. Waalaikumsalam. Tamat. Ya, terima kasih yang sudah mempraktikkan ada membesuk orang sakit. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian terlebih dahulu. Ya, di sini ada yang mau berkomentar terkait dengan apa yang sudah dipraktikkan teman-teman kalian tadi? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Tadi yang sudah dipraktekkan itu Bu, memberi salam, menanyakan sakit apa, membawakan buah tangan dan menghibur. Nah, tepat sekali seperti itu ya anak-anak. Jadi ketika kita membesuk orang yang sakit, pertama kita memberikan salam. Karena apa? Karena salam itu pada hakikatnya adalah doa. Kemudian tadi apa Mbak Putri yang kedua? Menanyakan sakit apa? Ya, menanyakan sakitnya apa. Nah, kita bisa memberi tambahan motivasi, kata-kata motivasi. Semoga cepat sembuh ya kamunya, gitu, seperti itu dan lain-lain. Ya. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, apa masih ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan materi-materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Kemudian adab-adab membesuk orang yang sakit. Apa saja anak-anak? Saya Bu. Ya, apa saja Mbak Putri? Memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Ya, selanjutnya? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Ya. Memberi bimbingan keagamaan. Menghibur dengan kata-kata yang menenangkan hati. Ya, seperti itu ya anak-anak, adab-adab membesuk orang yang sakit. Kemudian hikmah sakit. Nah, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa-dosa orang yang sakit. Maka beristighfarlah ketika kita sedang sakit. Nah, untuk memperdalami materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ini Ibu ada soal, silahkan dikerjakan di rumah. Yang tidak tahu boleh ditanyakan kepada kedua orang tua atau didiskusikan kepada teman-temannya. Ya Bu. Silahkan dikerjakan ya.
Ya. Nah, untuk tugas pada pagi hari ini, apa masih yang ada dibingungkan? Tidak, Bu. Oke, tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai menghindari sikap tercela, yaitu syirik. Nah, silahkan dipelajari terlebih dahulu apa pengertiannya, ciri-cirinya, dipelajari di rumah terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.